Ya, kembali lagi kita dalam metode perhitungan langkah yang benar. Ini adalah analisa bangunan keempat. Ya, di sini giliran hitam melangkah. Ya, di sini hitam memiliki 3 kandidat langkah yang harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu langkah paksaan. Di sini langkah paksaan adalah pertama, tidak ada langkah sekat di sini. Jadi kita harus menghitung langkah makan di sini. Ya, langkah sekat, maksud saya langkah makan. Di sini ada beberapa, yaitu dengan gajah kali 4 langkah makan. Yang kedua adalah benteng kali 4 juga adalah langkah makan. Dan benteng kali C7 juga langkah makan. Ya. Ya, juga dapat kita lihat di sini bahwa 2 gajah hitam mengarah kepada raja putih. Ini adalah salah satu ide taktik, yaitu mematikan raja dengan 2 gajah. Akan lebih mudah bagi Anda untuk menghitung langkah jika Anda tahu tipe atau ide taktik. Itulah mengapa Anda harus berlatih menyelesaikan teka-teki bangunan minimal 1 bangunan per hari untuk menjaga kemampuan Anda dalam menghitung langkah dan memberikan Anda pemahaman tentang beberapa tipe bangunan taktik. Di sini kita hitung langkah yang pertama kali, langkah paksaan, yaitu langkah makan, karena tidak ada langkah skak di sini, yaitu dengan langkah gajah kali 4. Ya. Setelah langkah gajah kali 4 di sini, maka putih memiliki beberapa kemungkinan langkah, yaitu dengan kuda kali E8 atau kuda kali E6, benteng kali E4 atau bidak F kali E4. Ya, jika benteng F kali E4, maka benteng kali C7, dan setelah benteng kali C7, benteng kali E4. Dan kini putih dapat dengan bebas melangkahkan bentengnya. Jadi ini menang untuk putih, dan kita tidak perlu menghitung langkah paksaan lain pada variasi ini. Ya, jadi di sini langkah gajah kali E4 adalah keliru karena jawaban F kali E4, benteng kali C7, dan benteng kali C7, benteng kali E4 di sini unggul untuk putih. Kita telah menghitung langkah gajah kali E4, yang mana adalah langkah yang buruk. Yang kedua, kita akan menghitung langkah benteng kali C7 di sini. Benteng kali C7 di sini tidak membawa apapun bagi hitam karena dapat dengan mudah putih mengambil kembali materinya dengan benteng kali C7 di sini. Ya. Langkah paksaan terakhir yang harus kita hitung adalah benteng kali E4. Ya, setelah benteng kali E4 ini terdapat 3 jawaban bagi putih, yaitu apakah ia mengambil pion dengan F kali E4, atau putih juga dapat melangkahkan benteng kali E4, atau juga dapat melangkahkan kuda kali C8 di sini. Ya, kita mulai dari perhitungan yang pertama, yaitu bagaimana jika
putih melangkahkan kuda kali F8 terlebih dahulu, kuda kali E8 untuk mengambil menteri. Jika kuda kali E8, maka hitam dapat melangkahkan yaitu benteng kali E1. Dan setelah menteri kali E1, maka gajah kali F3 mat di sini. Ya. Kita telah menghitung bagaimana jika putih mengambil menteri di E8. Ya, bagaimana jika putih mengambil benteng dengan pion F, yaitu F kali E4. Terhadap F kali E4 ini, maka hitam dapat menjalankan menteri kali E4 atau gajah kali E4, tidak membuat perbedaan. Menteri kali E4, dan jika benteng kali E4, maka gajah kali E4, menteri G2, dan benteng D1 mat. Ya, kita telah menghitung bagaimana jika putih mengambil benteng di E4 dengan menggunakan pion. Yang terakhir kita harus hitung adalah bagaimana jika putih mengambil benteng di E4 dengan bentengnya, yaitu benteng kali E4. Di sini hitam memiliki dua langkah jawaban, yaitu menteri kali E4 dan juga gajah kali E4. Di sini jika gajah kali E4 tentu saja dapat dengan mudah hitam mengambil menteri kita di E8, yang mana di sini putih menang dan hitam tidak mendapatkan apapun. Ya. Oleh karena itu, langkah gajah kali E4 adalah langkah buruk. Sekarang kita hitung bagaimana jika menteri kita kali E4. Ya. Hitam terpaksa menjawab dengan F kali E4, dan setelah gajah kali E4, menteri ke G2 dan benteng ke D1 mat. Ya. Dapat kita lihat di sini bahwa langkah yang paling baik setelah menghitung seluruh langkah paksaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa langkah benteng kali E4 adalah langkah yang terbaik di sini. Sampai di sini. Kembali ke pelajaran yang selanjutnya.